menjadi gambaran pula bagaimana kita memahami pendahulu Kiai Mujib untuk kita jangan pernah putus hubungan dengan guru maupun ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada sesi kali ini. Kita akan membahas tentang tokoh. Nah, pada pembahasan ini saya ingin mengembangkan dari gambaran pendahulu dari Kiai Mujib yang itu telah tertera pada kalam-kalam masyayikh wal insani pusat. Nah, Kiai Haji Mujib Imron, beliau mengatakan jangan pernah putus hubungan dengan guru, juga jangan putus hubungan dengan ulama. Nah, ini kalau kita pahami, dasar atas ini adalah ilmu. Ilmu menjadi suatu gambaran penting yang mana juga perlu ada usaha, perlu adanya istilahnya thalabul ilmi, pun menjadi pembeda antara makhluk yang lain seperti hanya hewan semisal. Pengetahuan kita pada terus bagaimana untuk mengembangkan atas ilmu yang menjadi spesifik pada manusia. Sembari dengan itu, Al-Quran pada dasarnya juga menjelaskan, seingat saya, wa'allama adamal asma'a kullaha. Jadi bapak kita awal manusia yang hidup, yakni Nabi Adam alaihissalam, itu diberikan pengetahuan asma atau nama-nama yang nanti menjadi perbendaharaan untuk bisa survive. Gambarannya mungkin seperti itu. Dan juga pada nilai ilmu ini tidak ujuk-ujuk datang, istilahnya tidak ujuk-ujuk terus orang itu tahu. Sembari dengan itu kita juga tahu ada dua kan ilmu, ada yang secara kasab, yaitu maksudnya ada usaha, ada yang istilahnya itu laduni, ilmu yang memang diperuntukkan pada seseorang yang dipilih oleh Allah. Akan tetapi kita memahami pada kebanyakan ilmu pada konsepnya ada thalabul ilmi, atau proses orang untuk mempelajarinya, proses seseorang harus menimbanya, dan menjadi gambaran paradigma atas Islam yang itu pada unsur ilmu itu tidak sembarangan, tidak ujuk-ujuk dari orang yang tidak jelas. Nah, Nabi Muhammad, kalau saya umpamakan secara suatu sumber, maka kita itu tidak mungkin langsung pada Rasulullah, karena sebagai Nabi selesai, sebagai Rasul selesai pada zamannya, akan tetapi pada penerusnya, yakni ulama. Dan perumpamaan ini seperti Nabi adalah hulu dan ulama ada hilir, sehingga ketika kita tahu al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris atau beberapa orang yang melanjutkan estafet penyebaran atau informasi tentang Islam. Nah, ulama atau kiai ini adalah penerima warisan, yakni ilmu. Jadi Nabi tidak mewariskan atas dirham, kekayaan, tetapi hanya mewarisi atas ilmu itu. Dan juga menjadi gambaran pula bagaimana kita memahami pendahulu Kiai Mujib untuk kita jangan pernah putus hubungan dengan guru maupun ulama. Nah,
dari penjelasan beliau ini kita bisa memilah ketika jangan putus pada guru itu bersifatnya itu umum. Kalau ulama bersifatnya khusus. Dengan gambaran begini, guru kalau kita sering dengar adalah bisa digugu dan ditiru kan. Ulama pun begitu. Akan tetapi pada ini saya membagi secara umum, guru adalah orang yang mengetahui satu fan soal keilmuan apapun itu, baik umum maupun agama, karena sudah ada dualisme ilmu itu, ada yang umum, ada yang agama. Ya udah, dia adalah seorang guru pada satu fan. Berbeda dengan ulama, mempunyai kapasitas yang lebih, mempunyai pembendaharaan keilmuan yang itu memang dituntut untuk membimbing umat. Semacam ulama adalah orang-orang yang mempunyai paradigma yang berlanjut oleh guru dan guru dan guru, dan itu tidak sembarangan karena ada jalur sendiri yang jikalau kayak umpamakan orang yang tidak sesuai dengan jalur, nanti ulama adalah hilir bulunya nabi, yakni mengikuti atau manhaj, yaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi ulama itu sangat kompleks atas keilmuan, atau kiai itu kompleks ke atas keilmuan itu juga. Di sini juga saya memang ini kan hasil tulisan saya, terus saya gambarkan juga menjadi gambaran seseorang untuk bisa mampu tidak terputus adalah hanya dengan unsur ilmu itu. Kalau kita lihat proses dalam segi ilmu secara formal, mungkin 6 tahun selesai, dalam artian SMP ya, atau semisal sama SD misal, oke. Ya udah, setelah itu kuliah, ya ada yang kuliah, ada yang enggak. Pun itu dengan pesantren ya. Terus apakah sudah selesai begitu kan? Sehingga tidak ada hubungan lagi. Dan di sini terkhusus untuk teman-teman yang alumni dari Yai Mujib Pondok Pesantren alias ini adalah mengikuti ngaji setiap bulannya Ahad Pon itu untuk penggambaran untuk tidak terputus oleh kepada guru maupun ulama. Itu satu ya, itu pun 1 bulan 1 kali, apalagi gak ikut sama sekali bagaimana pun itu. Untuk bisa berkumpul atau halakoh majelis ilmi ini, untuk bisa lebih digambarkan dengan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu memang kula yaumin, saya gambarkan itu kula yaumin, itu tidak mampu, mungkin 1 minggu bisa. Apa itu? Yaitu seseorang sholat Jumat mendengarkan khutbah Jumat. Maka khutbah Jumat ini juga ada nuansa gambaran sinambung dengan ulama, dengan mendengarkan dan mendapatkan keilmuan, karena utul minal mahdi ilal lahdi kan seperti itu. Maka penggambaran ini juga menjadi dasar untuk Yai Mujib mengingatkan untuk selalu ada kesambungan, tidak adanya keputusan, karena jika sekali putus maka dia tidak akan menemukan jalan yang digambarkan ihdinas shiratal mustaqim. Alhasil inti dari gambaran atau pendahulu Kiai Mujib adalah seseorang harus mampu untuk bisa sadar. Apalagi memang orang kalau berdiri sendiri tanpa ada pembimbing, dia ditakutkan menuju jalan yang tidak benar. Nauzubillah. Dari saya bisa komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.